Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isrofiani, NIM 18133000039 dari kelas PGSD A8 Universitas Nahdlatul Ulama semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model pembelajaran Inquiry Based Learning dan model pembelajaran Problem Based Learning. Di sini ada hal-hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian, yaitu pengertian dari pembelajaran inquiry based learning dan pengertian dari pembelajaran problem based learning. Yang kedua, ada karakteristik dari pembelajaran inquiry based learning dan karakteristik dari pembelajaran problem based learning. Yang ketiga, ada sintak model pembelajaran dari pembelajaran inquiry based learning dan pembelajaran problem based learning. Yang keempat, ada persamaan dan perbedaan antara pembelajaran inquiry based learning dan pembelajaran problem based learning. Yang kelima, ada video simulasi. Yang keenam, referensi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Pengertian Inquiry Based Learning atau IBL yaitu sebuah teknik mengajar di mana guru melibatkan siswa di dalam proses belajar melalui penggunaan cara-cara bertanya, aktivitas problem solving, dan berpikir kritis. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari Problem Based Learning, yaitu metode pembelajaran dengan menghadapkan siswa pada permasalahan-permasalahan di dunia nyata. PBL atau Problem Based Learning merupakan pembelajaran aktif progresif dan pendekatan pembelajaran berpusat pada masalah yang tidak terstruktur yang digunakan sebagai titik awal dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu ada ciri-ciri model pembelajaran. Kita akan membahas dua yaitu ciri-ciri dari pembelajaran Inquiry Based Learning atau IBL dan yang kedua ciri-ciri model pembelajaran dari Problem Based Learning. Yang pertama, ciri-ciri dari pembelajaran Inquiry Based Learning yaitu strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Yang ketiga, tujuan dari menggunakan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Yang selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri model pembelajaran problem based learning, yaitu yang pertama dimulai dengan memberikan sebuah masalah yang sesuai dengan pengetahuan dasar siswa, sehingga akan menumbuhkan rasa antusias siswa tersebut. Yang kedua, menyajikan sebuah masalah yang mampu menggali rasa ingin tahu siswa, misalnya sebuah masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, masalah yang disajikan masih berupa teka-teki yang harus dipecahkan. Yang keempat, pastikan bahwa penyampaian masalah tersebut menarik minat siswa. Yang kelima, masalah yang diangkat sebaiknya berkaitan dengan kehidupan nyata. Yang keenam, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Pencarian, evaluasi, serta penggunaan pengetahuan ini menjadi kunci yang sangat penting. Yang selanjutnya kita akan membahas karakteristik yang kedua, yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama dari pembelajaran Inquiry Based Learning. Kelebihan yang pertama yaitu situasi proses belajar menjadi merangsang. Yang kedua dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Yang ketiga, memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. Yang keempat, siswa dapat menghindari dari cara-cara belajar yang tradisional. Yang kelima, dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya, sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi.
Yang selanjutnya ada kekurangan dari pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama, diharuskan adanya kesiapan mental pada siswa. Yang kedua, perlu adanya proses penyesuaian atau adaptasi dari metode tradisional ke pendekatan ini. Kelebihan dan kekurangan problem-based learning. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan pembelajaran dengan menggunakan problem-based learning. Yang pertama, pemecahan masalah berlangsung selama proses pembelajaran menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan kepada siswa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan pengetahuannya dan membantu siswa untuk bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Yang keempat, membantu siswa untuk memahami hakikat belajar sebagai cara berpikir, bukan hanya sekedar mengerti pembelajaran oleh guru berdasarkan buku teks. Yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan disukai oleh siswa. Selain ada kelebihan, di dalam pembelajaran problem-based learning memiliki kekurangan. Yang pertama, apabila siswa mengalami kegagalan atau kurang percaya diri dengan minat yang rendah, maka siswa enggan untuk mencoba lagi. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup untuk persiapan. Yang ketiga, pemahaman yang kurang tentang mengapa masalah-masalah yang itu harus dipecahkan, maka siswa kurang termotivasi untuk belajar. Yang selanjutnya, pembahasan ketiga kita akan membahas tentang sintak model pembelajaran. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang sintak model pembelajaran dari inquiry based learning. Yang pertama, siswa merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, siswa merancang percobaan-percobaan. Yang keempat, siswa melakukan percobaan. Yang kelima, siswa mengumpulkan data dan menganalisis data. Yang terakhir, siswa membuat kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sintak model pembelajaran dari pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, pembelajaran dimulai dengan pemberian masalah yang mengambang, yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, masalah dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, siswa menyelesaikan masalah dengan penyelidikan autentik. Yang keempat, secara bersama-sama dalam kelompok kecil, siswa mencari solusi untuk memecahkan masalah yang diberikan. Yang kelima, guru bertindak sebagai tutor dan fasilitator. Yang keenam, siswa bertanggung jawab dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Yang terakhir, siswa mempresentasikan hasil penyelesaian dalam bentuk produk tertentu. Pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan antara pembelajaran inquiry based learning dan pembelajaran problem based learning. Dari indikator yang pertama, dominasi sumber belajar siswa. Inquiry based learning dan pembelajaran problem based learning memiliki persamaan, yaitu sama-sama didominasi untuk belajar mandiri. Yang kedua, dari jenis tugas, inquiry based learning dan problem based learning memiliki persamaan, yaitu jenis tugasnya bisa dikerjakan kelompok atau mandiri. Yang ketiga, konten pembelajaran yang diangkut dalam pembelajaran. Untuk inquiry based learning, mengangkat masalah-masalah yang sudah ada. Namun, problem based learning di sini mengangkat masalah-masalah baru di sekitar kita. Untuk yang keempat, dari indikator tujuan utama pembelajaran, dari inquiry based learning, tujuan utamanya yaitu berpikir kritis, dan sedangkan dari pembelajaran problem based learning, di sini tujuan utamanya adalah berpikir kritis dan inovatif. Yang kelima, dari proses penilaian, inquiry based learning, di sini penilaiannya yaitu satu waktu. Sedangkan dari pembelajaran problem based learning, di sini penilaiannya yaitu continue atau bertahap.
Yang selanjutnya, persamaan dan perbedaan antara pembelajaran inquiry-based learning dan problem-based learning, yaitu ada jenis evaluasi penilaian. Dari indikator tersebut, inquiry-based learning dan problem-based learning memiliki persamaan dari jenis evaluasi, sama-sama menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Indikator yang ketujuh yaitu biaya dan peralatan yang dibutuhkan. Inquiry-based learning memiliki biaya dan peralatan yang sedikit, sedangkan problem-based learning memiliki biaya dan peralatan yang dibutuhkan lebih banyak daripada inquiry-based learning. Indikator yang kedelapan ada teknis dan sistematika pembelajaran. Dari inquiry-based learning, teknik dan sistematika pembelajarannya diarahkan oleh guru, sedangkan dari pembelajaran problem-based learning, teknik dan sistematika pembelajarannya siswa bebas bereksperimen. Untuk indikator yang selanjutnya yaitu ada peran guru. Dalam inquiry-based learning, peran guru sebagai moderator, sedangkan dari pembelajaran problem-based learning, peran guru sebagai pembimbing. Dari indikator yang terakhir, pendekatan yang dipakai untuk memecahkan masalah antara inquiry-based learning dan problem-based learning memiliki persamaan, yaitu pendekatannya menggunakan multidisipliner. Di sini ada salah satu video simulasi tentang pembelajaran-pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini mengenai tahap-tahap pembelajaran yang sesuai dengan sintak-sintak pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini videonya disimulasikan oleh salah satu guru SD yang saya kutip di salah satu video di YouTube yang akan saya kasih linknya di daftar pustaka. Silakan disaksikan. Dalam pengerjaan tugas ini, saya mengutip dari 2 jurnal nasional, yaitu sebagai berikut, dan saya juga menambahkan dari referensi-referensi lain. Untuk tugas ini, saya mengucapkan terima kasih untuk guru pembimbing dan untuk para kalian yang telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah pengucapan, dan salah pengertian dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.